Sebelum melanjutkan ke ini, kita periksa dulu ini kondisi ban, juga segala macam kita periksa dulu. Masalah kita akan juga melewati hutan ya, hutan melampah. Kita periksa ban dulu. Ban belakang oke. Kamera masih aktif. Kamera yang di stang oke, masih aktif. Kita periksa ban depan ya. Ban depan aman, nggak jadi masalah. Rem, kita tengok rem, periksa rem dulu. Oke, sip. Oke, kita lanjut lagi rekan-rekan. Kita masuk Rimbo Malampah. Menuju Simpang 4 Pasaman Barat. Jadi dari sini kita akan melewati Malampah. Nyampainya nanti di Nagari ini, Tigo Nagari ya. Lanjut nyampainya kita nanti di Padang Sawah. Udah Pasaman Barat tuh, Padang Sawah udah Pasaman Barat deh. Di depan ada truk muatan batu ya barusan. Jadi kita nyampainya ini di Padang Sawah, jalur Padang Pasaman Barat ya. Di belakang ada Grand Max paket ya, yang warna merah, kepala hitam. Di depan ada alat berat lagi kayaknya, juga truk. Ada perbaikan pinggiran jalan kayaknya dengan alat berat. Bisa jadi baru ada longsor ya. Dari Malampah ini rekan-rekan. Jadi jalur Malampah ini enggak dari Simpang 3 tadi itu, kurang lebih nyampainya di Padang Sawah 35 kilo, kurang lebih 30 menit perjalanan. Di
di belakang masih menyusul Grand Max paketnya. Si jalan daripada ini posnya, paket pos. Jadi banyak tikungan juga ya, jalan tanjakan juga. Jadi dalam Melampa ini jika malam ini enggak ada penerangan ya rekan-rekan. Jadi kalau malam mesti ada penerangan lampu dengan kendaraan kita ya. Inilah suasana jalan jalur Melampa. Di jalan ini agak sepi juga ya rekan-rekan. Masalahnya yang melewati ini paling mobil pribadi, motor. Kalau malam ini udah jelas sepi. Kalau bus paling lewatnya 1 kali 2 jaman. Misalnya bus yang antar lintas antara Lubuk Sekamping ke Semarang ke Semanjung itu udah mulai sepi penumpang. Jadi kebanyakan masyarakat itu udah melewati jalan ini dengan kendaraan pribadi. Jadi seperti bus itu udah mulai sepi ya, sepi penumpang. Jadi dia enggan. Ini ada tikungan. Aduh, ada lubang nih. Di sini sebelah kiri atau sebelah kanan itu sering terdengar kayak siamang ya, kayak beru itu. Yang warna hitam itu apa itu warnanya? Siamang ya. Mbuh kayak gitu. Nah, dia ada di sini yang lautan yang bagian sebelah kiri atau yang kanan. Ini cukup tinggi ini tebingnya rekan. Seperti harimau Sumatera juga ada di sini. Nah, cuman tentunya dia nggak mau menampakkan diri ya sama kita. Paling dianya di hutan. Nah, cuman dianya pasti ada kayak itu. Seperti babi hutan juga banyak di sini. Terus beru, monyet, juga kayak ular tuh, yang ular piton tuh banyak di sini. Masalahnya ini udah kita jalan ini udah di tengah hutan ya rekan-rekan. Di sebelah kiri hutan, sebelah kanan hutan. Cuman sebagian udah dijadikan lahan ini kebun sawit. Ya banyak dijadikan kebun sawit, lahan sawit kiri kanan.
bagian jalan udah mulai rusak ya, antara hujan ya. Sepertinya kita udah menempuh 50% ya dari Bukit Tinggi ke Simpang 4 kalau posisi sekarang. Setelah kita udah kurang lebih 2 jaman ya perjalanan kita ya. Lagian kita juga ada istirahat minum tadi 30 menit. Jadi udah separuh perjalanan kita ini rekan-rekan dari Bukit Tinggi ke Simpang 4 Pasaman Barat nih, via kumpulan. Biasanya dari sini terlihat ini ya, itu, Gunung Talamau lebih jelas lagi ya, apalagi cuaca terang terlihat Gunung Talamau itu jelas penampakannya dari jalur ini, jalan ini. Jangankan dari sini, dari Bukit Tinggi aja udah, kalau cuacanya itu terang cerah, Gunung Talamau itu terlihat jelas dari Bukit Tinggi. Emang agak samar-samar kan karena jaraknya jauh, cuman dianya ya terlihat. Nah, itu yang di depan kita udah terlihat Gunung Talamau Pasaman. Cuman ada sedikit tertutup awan ya. Jalan ini juga pernah kita unggah ya di YouTube sebelumnya. Judulnya apa ya, lupa ingat juga kita. Cuman udah jauh ke belakang ya. Nah, ini ada kelihatan mobil mogok ya. Ya di sini kalau seperti kita mendapatkan nasib naas sial mogok seperti tadi itu ya cukup lumayan resah juga ya. Misalnya bengkel itu jauh dari sini ya. Maju mundur susah kita ya, mundur jauh, diteruskan jauh. Nah, gimana itu di bengkel, didorong nggak mungkin. Di posisi ini termasuk ini pesawangan ya. Jadi ketika terjadi mogok atau mesin rusak seperti mobil tadi itu, kitanya emang nggak susah ya, karena jauh dari ini bengkel. Cuman kalau bisa diperbaiki sendiri ya, lebih alhamdulillah juga bisa kan. Jangan kan mobil, motor aja kita udah mungkin udah kewalahan juga ya. Didorong jalannya mendaki menurun kan, mungkin lah didorong sejauh ini. Balik lagi arah ke kumpulan cari bengkel, didorong juga kan. Lagi jalannya tuh kayak ini, ada tanjakan kayak ini. Nagari Simpati udah kita lewati ya, nagari Lahan Mati. Kita udah masuk ini arah Pasaman Barat, melampah atau menjelang ini, menjelang
Tigo Nagari. Jadi jalan Melampai ini yang sepi kayak gini nih, yang pinggir nggak ada perumahan juga di pinggir kanannya itu kurang lebih 8 kiloan rekan-rekan. Jadi kalau posisi kita mogok di pertengahan jalan tadi itu, kita mesti dorong kendaraan kita sepanjang 6 kiloan menjelang nyampe di bengkel. Itu kalau ada bengkel juga ya di ini. Kalau nggak ada ya otomatis kita mesti dorong juga. 6 kilo ke atas dorong motor itu udah kewalahan. Capeknya nggak tanggungan. Kalau mobil nggak mungkin didorong, paling dideret ya. Di Melampai ini kawasannya juga termasuk kawasan yang termasuk ini juga waktu gempa tahun kemarin, termasuk kawasan parah juga di kawasan Melampai ini waktu gempa tahun kemarin atau udah berapa bulan ya, malah sekarang terlihat masih masyarakatnya masih ada juga yang di tenda-tenda seperti yang kita lihat nih. Masih ada pakai tenda-tenda ya, karena bangunan rumahnya udah rusak, nggak bisa dipakai lagi kayak gitu. Kita udah sampai di Kecamatan Tigo Nagari ya. Di depan ada jembatannya. Sebelah kiri ada musala tadi itu. Nah ini barusan ada bengkel. Ini kurang lebih 6 kilo itu dari mobil yang mogok tadi.
Di depan ada simpang ya. Jadi kitanya belok kiri. Yang lurusnya itu arah Malampah. Kita belok kiri. Ada genangan air.